cari-cari muka-muka. Doe jina boya. Niat doje pale sipa unai boya areng erok ningan erok ni puji sari batan najalaka saropa tahu marai niat pole se resipa erok meta kale kale kodi ateka bawa capila adam baji na tindrangan na boya boyang kodina. Doe jina boya. Bagi kiri dan lekanta unania na caning-caning sujud kiri pala bangke asala naga paero na cara deki lepa-lepa nakana toke acong. Hanya, oi tahu dia punya orang suka cari-cari muka-muka. Doe jina boya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam damai, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, atas nama keluarga besar RRI mengucapkan Selamat Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 kepada pendengar Radio Republik Indonesia dan pemirsa Indonesia. Semoga Natal 2025 dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, membawa suasana yang penuh kehangatan di tengah berbagai dinamika kehidupan kita saat ini. Perayaan Natal dapat memberikan damai sejahtera bagi kita semua untuk saling memaafkan dan kembali pada nilai luhur tentang kasih dan pengorbanan Tuhan, kepedulian kepada sesama dan lingkungan. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua dengan harapan agar tahun 2026 menjadi tahun rahmat Tuhan bagi kita. Tuhan yang penuh kebahagiaan dan kesuksesan untuk membangun masa depan dalam semangat kekeluargaan, persatuan, dan kesatuan untuk Indonesia yang maju. Selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabaratna Pro 4.
Baratna Pro 4. Lahir dan menatap mentari di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Berpisah berbagai suku dan budaya, kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia, jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Oke, baik sahabat budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa kembali di program acara obrolan komunitas ya. Dan kali ini bersama komunitas pendakwah keren ya. Keren toh jengin ya Nuh yang hadirkan pendakwah keren ya. Baik sahabat budaya, saya Yuni menemani Anda di obrolan komunitas. Nah kita bahas ini akhir tahun momentum muhasabah ya bersama Ustadz Baim. Cocok Midi? Siap. Kalau namanya Ustadz Mubayyinul Haq, tapi yang kerennya Ustadz Baim. Nama panggung Kak. Oh nama panggung. Oke deh. Bagaimana setelah 1 tahun baru ketemu lagi nih? Jadi lamanya 2000. akhirnya duet yang dinanti-nanti pendengar kembali tersaji. Iya tahu. 2024 itu November kemarin ya. Iya, jadi ketemu lagi di komunitas bersama komunitas pendakwah keren ya. Nah, Ustadz Mubayyinul Haq ini apa-apa Min yang sudah dilakukan ini selama 2025 dari Goa di apa? KPK Goa. Oke, silakan. Iya. Pertama bahwa kita memang punya rutinitas yang namanya rutinitas Kak toh. Iya. Pasti magic ya, terus dilakukan karena rutinitas. Oke. Di samping yang kedua ada beberapa hal yang sifatnya mungkin pembaharuan supaya kan panjang ini langkah ya Kak. Kalau terlalu monoton kadang-kadang orang bosan. Ya istilah anak muda ya perlu sedikit di racing supaya ada lagi sesuatu yang baru yang membuat kita lebih fresh lagi, lebih bersemangat lagi. Kurang lebihnya begitu sih Kak. Oke. Kegiatan yang sudah berjalan selama 2025 dari KPK Goa sendiri? Rutin sub adventure alhamdulillah sampai sekarang kita masih istiqomah setiap Ahad subuh kita keliling-keliling di pelosok-pelosok di Kabupaten Goa. Iya. Kemudian ada beberapa kegiatan yang sifatnya kolaborasi, ya kolaborasi internal anggota KPK, kolaborasi inter komunitas, bahkan ada kolaborasi dengan beberapa lembaga dan organisasi lain. Iya, berarti sudah apa yang belum sempat tercapai ini di 2025 ini dari KPK Goa sendiri? Masya Allah. masih ada keinginan ya. Masih banyak yang kurang-kurang ya, dan tepat sekali kurasa temata ini Kak tahu. Iya. Muhasabah dan evaluasi karena memang banyak hal yang harus kita evaluasi. Kita tidak boleh merasa cukup dengan capaian yang ada dan kalau kita masukkan ke agama ternyata itu Kak orang beriman disuruh oleh Allah untuk beriman. Jadi kalau orang tidak beriman disuruh beriman kan wajar gitu. Belum beriman. Tapi ini orang beriman disuruh beriman. Pertama Allah akui dia beriman, yang kedua Allah suruh dia beriman. Berarti ada hal yang perlu terus ditingkatkan dalam iman. Orang beriman harus berkualitas, lebih baik, ada capaian baru, ada peningkatan yang bisa terukur. Sehingga kan misi kita ini kan memberi manfaat. Ya apapun profesi kita ini misi kita adalah memberi manfaat dan itu yang kemudian ditekankan oleh founder KPK bahwa sekecil apapun kebaikan dan kebermanfaatan harus dilakukan. Ya termasuk beliau katakan bahwa ya semuanya kalau disimpulkan dakwah. Jadi kalau istilahnya beliau harus buat jejak. Kalau hari ini kita belum berhasil, insya Allah besok-besok ketika ada orang datang, berarti dilewati jejak tak. Seperti itu. Jadi harus dilewati jejak ya. Iya, akhir tahun momentum muhasabah ini muhasabah itu seperti apa ini Ustadz? Iya. Jadi begini Kak. Tidak ada itu lebih paham derita kecuali kita. Jadi kita yang paling potensial untuk mengoreksi derita dan mengevaluasi derita. Kita ini menerjemahkan tingkah orang dengan pikiran positif. Contoh,
Kalau Kak Uni senyum-senyum sama saya, pasti pikiranku deh bahagia Kak Uni. Naik dari sana kapan? Harus tetap bahagia ini Harusnya begitu. Jadi iya. kita tuh hanya berprasangka dengan prasangka baik, dan itu juga yang bikin Ki bahagia. Oke. Kalau ketemu orang prasangkata baik, insya Allah merasa aman Ki. Ketemu orang prasangkata baik merasa damai Ki. Karena kalau ketemu orang bawaannya curiga, tidak bahagia, tidak damai, tidak Iya. aman. Belum apa-apa, baru dari jauh di sana ya. Bahayan. Jadi Iya. jadi kita ini yang paling tahu derita. Segala sikap tak itu kita yang paling tahu terjemahannya. Oke. Segala tingkahnya orang kita hanya bisa terjemahkan berdasarkan positive thinking. Dia lagi bahagia, senang dan seterusnya. Tapi kalau ada orang senyum-senyum sama kita, yang paling tahu arti senyumnya kan orang yang senyum-senyum. Iya. Boleh jadi dia senyum-senyum tapi dalam hati Nana bilang deh kapan pun ada kesempatan baru ku sliding. Iya. Boleh jadi dia senyum-senyum tapi Nana bilang deh tunggu nih gara-gara kau ini saya tersingkir. Iya. Tunggu pembalasanku. Tunggu pembalasanku. Nah, itu Jadi ya. yang paling tahu diri itu adalah kita. Maka kita lah yang paling berpotensi kemudian untuk mengevaluasi diri kita, memuhasabah diri kita, menghitung-hitung diri kita. Nah, momentum akhir tahun ini kan momentum yang sangat tepat. Iya. Tapi ini yang selalu ku bilang juga Kak, bahwa bagaimana caranya kita mengevaluasi diri tak dari awal tidak ada plan ninta. Nah, itu. Berarti sebelum kan sisa seminggu lagi nih kita Iya. masuk ke 2026. Insya Harus ada Allah planning panjang ini ya. Seharusnya begitu. Kan muhasabah Ki dulu ini. Iya. Sudah itu planning Maki. Jadi iya. kita planning, kemudian setelah kita planning kita kerjakan. Kan Iya. tidak semua yang kita planningkan ini kemudian sukses. Itu yang kemudian kita evaluasi. Apa masalahnya ini? Iya. Kalau di kantor pasti ada target. Iya. Ada Dan target. harus dievaluasi target mana yang tercapai, target mana yang tidak tercapai, apa kendalanya. Karena ada juga orang bagus sekali planningnya, tapi tidak ada evaluasinya. Nah, itu Jadi, dia. wah bagus sekali semua planningnya. Tapi tidak ada evaluasinya. Tahun depan begitu misalnya, bagus Iya. ke planningnya. Baru pintar sekali tuh apa sedang persentase tuh ya omon-omon orang ceritanya. Omon-omon. Nah bilang itu. anak-anak kali kali nol. Kali nol kalau bicara pokoknya luar Bacrit, biasa. bacrit. Oke, itu harus jadi evaluasi juga Harus ya. dievaluasi. Jadi kan ada istilah begini kayak kita itu harus optimis, Iya. tidak boleh pesimis. Tapi kan di antara optimis dan pesimis ini ada yang namanya realistis. Iya. Karena kadang-kadang tinggi sekali juga standar tak Iya. baru kita terbebani dan akhirnya kita mati berdiri. Jadi harus ke realistis dengan derita. Makanya tadi ya kita yang paling tahu derita. Maka segala rencana-rencana kebaikan untuk derita kita yang paling tahu. Kita yang bisa ukur kemampuan tak. Iya. Cuma kan kadang-kadang orang motongin di lece-lece. Dari anu puasa mina pas-pas saya pinsang kok ya. Iya. Jadi harus kayak realistis bagaimana kondisi tak. Itulah yang kemudian planning tak tidak boleh jauh-jauh dari kondisi derita. Kalau saya misalnya bikin planning mau kak jadi orang yang lebih beriman, jadi orang soleh, kemudian planningku setiap hari mau ke umroh. Baru tinggal ke di Patalasan. Tidak realistis. Tidak cocok Tidak Ki, cocok. tidak realistis ya. Tidak realistis, Ki. Oke, jadi kalau orang Makassar namanya pasti taba-taba ini. Ini pasti ratang. Ini pasti ratang Ki. Jadi sesuaikan. Iya, karena segala sesuatu yang tidak siratang itu akan terlihat jule. Iya, terlihat juga. Ada penelpon ini masuk melalui WhatsApp ya. Kita terima dulu. Ustaz Baim. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Silakan Ki Pak Haji Marsuki. Iya. Betul sekali, saya cuma kurang lebih 3 menit. Iya, Saya silakan. sangat tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Ustaz. Masya Allah. Dalam konsep perencanaan itu kita mengenal beberapa hal. Iya. Iya. Pak Haji Cukup Marsuki. Iya, silakan. berbatas waktu, Iya. cukup menantang, realistis, Iya. dan bisa diukur. Siap. Ya begitu. Nah, tadi kan disebutkan juga dalam kehidupan kita ini ada suatu tantangan. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau niat umroh, tentu berusaha. Ya, betul. Kan begitu. Iya. Tidak selalu berharap ada hadiah. Undian. Jadi tantangan. Tetapi mampukah kita mencapai tantangan itu? Ya. Itu kembali kepada kemampuan kita masing-masing. Iya. Ya, jadi itu yang mungkin bisa bukan saya lengkapi, cuma tadi lupa Betul. tantangan. Makasih Pak. Ada tantangan lainnya. Siap. Dengan penuh optimis.
Iya. Saya kira demikian. Jadi berbatas waktu, terukur, cukup menantang dan realistis. Iya. Jangan kita terpengaruh dengan ada hadiah umroh. Kalau saya dikasih hadiah umroh, lebih baik uangnya saya ambil, lalu saya serahkan kepada panti asuhan. Masya Allah. Kira-kira begitu. Oke, baik. Terima kasih. Bagus. Atau kasih orang modal, supaya bisa lebih berkembang. Karena masih banyak orang saudara kita yang sangat memerlukan. Nah, jadi kita bekali dia dengan suatu keterampilan, sikap yang bagus, dan terutama adalah sikap dan kemampuan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Marzuki Yusuf ini. Dia di Telkomas tinggal. Masya Allah. Beliau juga penasehat dari pemerhati RRI. Oh, Masya Allah. Berkah. Oke, jadi harus realistis ya ketika ada planning dan juga yang akan dijalankan. Ya. Betul. Saya mau teruskan juga apa yang disampaikan tadi. Iya, silakan. Iya. Jadi kadang-kadang kita itu ada itu istilahnya orang keluar dari zona nyaman. Oke. Tapi saya prinsipku begini, pada akhirnya juga kita akan nyaman. Misalnya kita menantang diri tak, karena tadi ini bicara tantangan, harus mencapai sesuatu yang sifatnya lebih meningkat, lebih berkembang. Maka pasti ada target tak yang realistis tadi itu toh, supaya tidak salah picak, mimpinya tinggi, ngomongnya besar. Karena sekarang orang begitu Kak, orang kadang-kadang menuntut validasi terhadap sesuatu yang tidak real. Apalagi anak-anak Gen Z toh, yang mohon maaf ini foto-fotonya di tempat makan, dosa sebut mereknya toh, makan di tempat misalnya pizza yang ternama, kemudian dia bikin story. Kenyataannya dia hanya makan bakwan di kosan. Dia pasang storynya itu di warung kopi yang elit, kenyataannya kopi sasetan tidak pakai di kosnya. Jadi kita harus istilahnya orang out of the box, keluar dari zona nyaman. Jadi setidak nyaman-nyamannya kita, kalau kita mau sukses, ya mau tidak mau harus nyaman. Harus nyaman. Ya ini nyaman-nyamankan. Iya. Walaupun selalu saya bilang Kak, merasa nyaman itu berbeda dengan terlihat nyaman. Wah, beda tuh. Beda. Kalau cuma terlihat kan berarti bisa jadi dalam pandangannya orang kita ini nyaman, padahal kitanya tertekan. Berarti palsu. Tidak nyaman Ki. Tapi bisa jadi di pandangannya orang kita tidak nyaman, tapi kitanya nyaman. Yang penting itu bukan terlihat tapi merasa. Karena ada orang yang kehidupannya terlihat baik-baik saja, ternyata kehidupannya tidak baik-baik saja. Dan tahun ini banyak sekali kasus-kasus yang tidak diduga-duga Kak. Betul. Ya mulai dari kasus perceraian, kasus banyak lah deh. Apalagi yang lagi hot-hotnya nih berita. Dan akhir 2025 ini kan yang ramai tuh kasus perceraian. Dan tidak diduga-duga dan seterusnya. Ya karena orang hanya menuntut validasi untuk diakui bahwa hidupnya nyaman, sehingga dia berusaha untuk terlihat nyaman, padahal dia tidak merasa nyaman. Dia men-setting segala sesuatunya supaya terlihat baik-baik saja, padahal kondisinya tidak lagi baik-baik saja. Ya, jadi kalau mau Ki sukses, mau Ki berhasil, ya di samping tadi harus Ki realistis, dan realistis itu penting, ya. Orang Bugis bilang isal, iseng ya lem. Maka harus Ki belajar nyaman dengan segala kondisi. Berarti harus menerima dengan segala kondisi ya. Istilahnya orang bibit unggul, biar dibon di mana tumbuh ji. Oke, kita terima penelpon lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dari Del Limpo ini, Pak Ustaz. Iya, silakan Ki Del Limpo. Itu tadi, kalau itu tadi yang diungkap Pak Ustaz, mantap itu. Cuma saya mau pertanyakan Pak Ustaz. Siap. Bagaimana kalau gaya kita itu bagus, tapi tidak sesuai dengan yang kita rasakan? Iya, artinya seperti tadi kita foto ini foto itu. Siap. Kemudian tidak sesuai yang kita alami. Betul.
dosa ini Pak Ustaz. Ya, kemudian kedua, kemudian kedua itu keinginan keinginan yang realistis. Ya, itu kan agama juga tidak melarang kita berdoa. Sekalipun saat ini kita belum memiliki. Ya, itu kan makanya kita berdoa. Bahwa mudah-mudahan apa yang diungkap oleh Pak Ustaz naik umroh saya bisa capai. Tapi sekarang ini kan belum ada. Ya, jadi itu yang saya ungkap itu doa Pak Ustaz. Bagaimana ini Tabe? Makasih Ndikku berdoa. Oke, terima kasih. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi memang zamannya nih flexing. Beberapa waktu kemarin itu kan muncul istilah tuh crazy rich. Akhirnya richnya pergi, yang tinggal crazy-nya. Crazy-nya berarti sinting. Gila nih gara-gara tuh. Jadi begini, kita ini kan kadang-kadang salah paham terhadap bahagia. Makanya kita tidak bahagia. Kenapa? Salah satunya karena kita selalu beranggapan bahwa bahagia itu adalah gaya. Buktinya toh style hidup buktinya setiap kali kita lihat orang yang menurut pandangan tak itu bagus ki gayanya, barang mahal na pakai, barang branded na pakai, deh bahagianya ini orang. Selalu begitu pikiran tak, deh sepatunya mahal na, deh bajunya branded, deh mobilnya dan seterusnya. Yang di pikiran tak, deh bahagianya ini orang. Akhirnya apa yang terjadi kau nih? Orang berlomba memperbaiki gaya. Begitu dia perbaiki gayanya, karena ekonominya orang beda-beda, akhirnya dia tidak bahagia karena ternyata Pale itu yang namanya memperbaiki gaya butuh biaya. Jelas. Butuh biaya. Akhirnya istilahnya orang naceki kalona untuk gayana. Tidak apa-apa makan sederhana, yang penting bisa ki bagus gaya tak, tabung uang untuk beli ini beli itu supaya terlihat sama orang bahwa kita ini mewah. Kita ini yang kita pakai itu ada nilainya, punya value mahal dan seterusnya. Akhirnya semakin kesini orang semakin terbebani. Ya kan? Karena kan tambah mahal biayanya tambah kesini. Akhirnya orang yang cari bahagia lewat gaya tadi akhirnya tidak bahagia. Dia lupa bahwa untuk bahagia bukan memperbaiki gaya, karena bahagia bukan gaya, bahagia adalah rasa. Dan Nabi bilang iklannya rasa tidak pernah bohong. Biar bagus gaya tak, kalau perasaan tak susah-susah tunjuk. Tapi biar jelek gaya tak, kalau bahagia tunjuk. Iya, tapi apakah dosa bintang itu ada limpo? Dan kedua tergantung niatnya. Jadi ada kiai pesan begini, berpakaian bagus itu doa. Berpakaian bagus itu doa, baik. Karena menurut orang kalau bagus ki pakaian tak berarti kita kaya. Dan secara tidak langsung mendoakan ki supaya kaya. Tapi begini, jangan membebani diri. Selama tidak membebani diri, semua berjalan real saja, tidak ada bahayanya, tidak susah. Kan Nabi pernah ditanya, sombong ke itu orang yang bagus bajunya? Sombong ke itu orang yang bagus sendalnya, sepatunya? Nabi bilang, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Jadi berpenampilan indah itu sunnah. Ya sekali lagi tidak perlu harus mahal-mahal. Apalagi memaksakan diri lalu sesuatu yang tadi urgen menjadi terbengkalai. Kan kadang-kadang kita begitu, Kak. Sekali lagi kadang-kadang kita tuh membeli gengsi bukan fungsi. Jadi kita beli sesuatu yang kita beli gengsinya untuk disebut-sebut iPhone 17 Pro Max tahu. Tapi fungsinya tidak maksimal ton jika. Artinya ya sebatas itu ji foto, medsos, telepon, kan tidak mesti itu. Tapi kan ada nilainya. Sama ton gitu, jam tangan mahal. Beda itu perasaan tak pakai jam tangan ratusan juta dengan jam tangan puluhan ribu. Padahal fungsinya sama ji. Sama ji fungsinya. Mulai waktu. Tapi beda tuh gaya jalan jadi. Terus antara berdoa dengan realistis. Orang yang realistis kalau dia berdoa dibarengi usaha. Itu namanya bersangka baik terhadap Allah. Bukan berdoa kemudian dia serahkan sama Allah lalu dia realistis. Biar tidak bekerja ya, kalau Allah mau ku dapat tonji nih. Kalau
kita ditawari makan, apalagi posisi tak lagi lapar-laparnya, kan tidak mungkin kita bilang jam mau ke suruh makan. Saya realistis ya, kalau Allah takdirkan kenyang-kenyang tonja itu, tidak mungkin. Ya, itu namanya sunnatullah. Ada namanya hukum kausalitas, sebab akibat. Ya, sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Ya, walaupun pada akhirnya kita meyakini bahwa hasilnya itu ya tergantung Allah, bukan siapa yang paling banyak berusaha, karena pada akhirnya segala keputusan ada di takdir. Kalau Allah takdirkan kita kaya dengan usaha tak, maka insya Allah usaha tak bikin kita kaya dengan takdir Allah. Tapi kalau Allah tidak takdirkan kaya dengan usaha tak, usaha kita bangkrut, ganti usaha bangkrut, ganti usaha bangkrut, karena memang tidak ditakdirkan kita kaya dengan usaha tak. Jadi kembali kepada takdir. Berarti kita harus bermuhasabah lagi. Iya, bahwa kekuatanku terbatas, kemampuanku terbatas, saya hamba yang tidak punya apa-apa, dan pada akhirnya Tuhan yang menentukan. Kabir kita tidak pernah mimpi umrah. Kalau tiba-tiba ada yang kasih hadiah umrah. Tapi tadi jangan pernah berhenti berdoa sambil berusaha. Soal jalannya jangan kita tuntun Allah begini jalannya. Karena kita kadang-kadang ini berdoa, kita yang mau atur ke jalannya. Kita atur ke step-stepnya. Ya Allah, saya mau kaya dengan cara begini, ketemu dengan si Anu, nanti jalin kerjasama, nanti menikah dengan ini, dipertemukan sama ini, nanti saya kaya. Boleh jadi Allah kasih, kok lebih simpel. Jadi serahkan saja. Ya Allah, saya mau kaya dengan caramu. Ya Allah, rindu kak mau umrah. Kalau kau berkehendak, tidak ada yang sulit. Bisa saja. Tiba-tiba ada orang telepon kasih umrah dan itu banyak terjadi. Jadi realistis itu ya tidak menyerahkan sepenuh-penuhnya, tapi kita ada usaha. Walaupun sekali lagi kembali kepada takdir. Makanya tuh ada di mobil trade tulis, kalau Tuhan maunya jodohku adalah pacarmu, kau bisa apa? Oke, baik Ustaz Baim, kita break dulu. Kasih lagu dulu nih untuk pendengar ya. Iya.
kasih, Engkau Allah yang penyayang. Baik, sahabat budaya, Anda masih bersama kami di obrolan komunitas ya, bersama komunitas pendakwah keren ini dari Korda. Ada kita ini yang nonton lewat Facebook Zainuddin Sibali, Pak Korda, Ustadz Mubayyinul Haq, keren. Ada juga sudah yang ke 972 hari ini tuh, Kak. Oh. Terus ada Rapi, ini nama profilnya kalau di TikTok ya. Masya Allah. Oke deh, jadi kita kembali lagi ke akhir tahun momentum muhasabah ya. Jadi tadi lebih banyak kebahagiaan atau nyaman yang kita buat itu nyaman ya dari kita diri sendiri, yang bisa buat kita yang tahu diri kita itu kita tunji. Kita yang paling tahu diri kita yang paling tahu diri kita. Jadi muhasabahnya di tahun 2025, di 2026 itu semoga ada planning ke depan yang lebih baik lagi. Jadi kita yang paling tahu kondisi tak tebal tipisnya dompet tak. Makanya itu ada istilahnya, anak kebajikan nih kepala dompet daripada kepala rupa. Baru ada tuh gitu biasa. Kalau dilihat Ki, padahal pas Ki udah mau dipinjam dananya indah ada, tapi kalau dilihat Ki serasa kayak ada terus duitnya. Alhamdulillah. Jadi kita yang apa itu istilahnya orang kayak bahagia kita yang ciptakan. Kan salah satu tujuan ini bahagia, dan selalu saya bilang begini, orang bekerja melakukan sesuatu, endingnya nanti itu kan dia mau bahagia. Semua orang waras mau bahagia, bekerja untuk bahagia walaupun bekerjanya kadang tidak waras. Jadi betul, saya langsung begini karena kayaknya saya mengalaminya. Iya. Tapi memang harus ciptakan kebahagiaan dan kenyamanan. Kita ciptakan kebahagiaan tak. Jadi orang yang paling rugi itu yang menempatkan kebahagiaannya pada penilaiannya orang. Kayak bagaimana? Tidak ada selesainya itu, Kak. Artinya yang selalu di pikiran tak, nanti apa nak bilang orang, nanti apa nak bilang orang, nanti apa nak bilang orang. Tidak ada selesainya itu. Tidak selesainya. Kita datang pakai baju putih, orang-orang komen, cumanya baju kuning kok keren sekali kok. Datang ke pakai baju kuning, nak bilang, coba nak hitam serasimu. Datang ke pakai baju hitam, nak bilang seandainya merah. Datang ke merah, nak bilang coba nak biru. Semua warna kita pakai ini selalu nak komen. Pas kita datang baju merah, dia maunya biru, kita baju biru, dia maunya hitam. Jadi, tidak ada selesainya. Jadi pakai yang kita nyaman. Jadi diri sendiri lah. Jadilah diri sendiri. Be yourself. Kun anta tasdad jamal. Jadi dirimu lah kamu akan semakin ganteng. Minimal versimu. Iya. Karena jangan sampai kau pakai yang menurut orang lain kau pakai ini akhirnya terlihat kurang bagus. Jadi planning tak itu boleh sifatnya memaksa diri, memacu diri untuk lebih baik. Tetapi tadi harus ada unsur realistisnya. Kenapa? Karena kita ini manusia, Kak. Iman kan fluktuatif, naik turun. Itu sih imannya orang soleh, Kak. Kalau imanku bukan naik turun, Kak, keluar masuk. Kalau tak kalah masuk gitu, masya Allah. Ada tuh orang begitu, kalau tak kalah beriman, weh anu kau, kenapa nak begitu sekali? Astagfirullah, kau ceritai lagi orang istighfarku. Pas masuk imannya. Pas besok nak keluar imannya, nak cari, weh apa besok mau cerita? Apa kemarin itu mau cerita? Lagi keluar imannya. Keluar masuk ya. Hari ini astagfirullah, besok dan tanya, weh kemarin itu apa mau cerita? Dari iman keluar masuk. Jadi kita harus punya planning untuk menjaga iman ini terus berada pada porosnya, karena dia yang menuntun kita. Kemudian itu tadi bahwa harus ada evaluasi tak, dan dari hasil evaluasi itulah kemudian kita menemukan apa yang mesti dirubah, apa yang mesti ditingkatkan, yang kurang-kurang itu penyebabnya apa. Makanya Umar bin Khattab bilang hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisab dirimu sebelum kau dihisab. Nah kita tak balik jeli sekali menilai orang tapi lalai menilai diri.
tajam sekali mata tak dengan kesalahannya orang, tapi kita tidak tahu kesalahan tak. Penciuman tak itu jeli sekali mencium bau busuknya orang, tapi kita tidak pernah ingat bahwa kita sendiri punya bau yang mungkin mengganggu orang. Alasan tak sederhana Ji. Tidak pernah saya terganggu dengan bauku. Tentunya ke baumu. Jadi bukan kita tidak bau, cuma hidung kita sudah terbiasa dengan bau tak. Bau apa juga kalau kita sudah terbiasa, nyaman tanji, bukan baunya yang hilang, tapi hidung tak yang sudah mulai terbiasa. Nah, sama tanji baunya orang tidak biasa aja, makanya terganggu Ki. Sementara bau tak mungkin lebih busuk dari orang, cuma karena terbiasa itu terus dicium, makanya kita tidak lagi terganggu. Jadi lebih bagus fokus pada kekurangan diri, evaluasi setahun ini apa yang tidak jalan, apa penyebabnya tidak jalan, apa yang bisa menyebabkan dia jalan, apa faktor-faktor pendukungnya. Kemudian kalau ditemukan bahwa memang ini sudah kumaksimalkan tapi memang begini Ji, berarti harus kembali ke bab tadi. Kemarin tidak realistis Kak bikin rencana, terlalu muluk-muluk. Nah itu Mi, kadang kita manusia tidak susah Ki untuk menerima apa kayaknya memang saya nih tidak mau kita terima deh bilang kritikan dan tidak mau kita terima. Jadi kita itu ini kurang manusia ya. itu Kak susah menerima kesalahan. Contoh sekali nih, contoh sederhana sekali. Kalau salah ini, salah Ki, ditegur Ki. Kita tuh tidak bilang, iya salah Kak. Enggak langsung kayak begitu. Tapi kita bilang, kenapa saya ditegur? Nah itu ya begitu Tonji. Iya. Kenapa beda saya padahal nyata-nyata dia salah juga. Cuma enggak gue salahnya. Pokoknya kenapa saya jadi tegur? Ya tidak. Kemarin juga ya begini jadi enggak masalah. Jika kenapa tiba-tiba di saya masalah. Yang kedua, kita kalau bicara tuh selalu mengingat dan menyebut-nyebut baik tak. Saya tidak kayak Tonjat tapi pernah Tonjat bantu Yanu. Terus kalau sudah makin bilang begitu tuh nanti akan muncul figur yang salah. Kayak percumanya kaya. Gira diminta sekek muncul kalau tidak pilihan ketiga mengakui keburukan tapi ada orang yang lebih buruk. Kalau saya seke wajar miskin, tapi itu kayaknya bor seke. Jadi tidak pernah mentok, harus bagus ke posisi tak. Tidak pernah habis. Tidak pernah habis alasan tak. Dan itu Allah sudah sebut ke dalam Al-Quran. Walil insanu ala nafsihi basirah. Manusia sebenarnya sadar dengan dirinya. Walau alqa ma'azira, tapi banyak duduk alasannya. Sebenarnya bisa aja cuma bukankah tidak bisa tapi begitu Ji. Selama kita tidak mau mengakui kesalahan, sulit untuk berubah ke arah yang lebih baik karena pasti akan cari ke pembelaan. Dan selalu kita menganggap wajar Ji ini apa yang salah, wajar Ji ini. Dan seterusnya begitu. Selalu mewajarkan kewajaran ya. Luar biasa. Dan mendengar ada yang ingin bergabung silakan, saya nantikan di 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ki Demangka. Terima kasih sebelumnya ini Dem Baji dengan Pak Ustaz atas kesempatannya. Kalau tidak salah yang dibahas masalah muhasabah momentum muhasabah akhir tahun. Mohon maaf ini saya bawanya ke ekonomi atau akuntansi tepatnya. Betul. Kan dalam perjalanan hidup kita terkadang kita mengalami debit dan kadang juga mengalami kredit. Tapi semoga surplus juga. Artinya harapan kita selalu kan debit, artinya keuntungan. Keuntungan dan terutama dalam iman dalam hal ini. Yang saya pertanyakan ini, mohon maaf ini, adakah tipsnya atau ora itu laboranya ini? Atau doa yang paling top chair atau standar Nabi ini untuk agar tetap selalu mendapatkan keuntungan atau saldo keuntungan. Kemudian laboranya, tips-tipsnya bagaimana yang paling terbaik, artinya standar Nabi juga. Terima kasih atas anunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi doa terbaik tahu ini Ustaz. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa dapat keuntungan? Pertama pastikan bahwa kita punya modal. Modal dulu. Dan kalau orang ini kalau bicara modal, apalagi tadi bicara ekonomi, pasti yang di pikirannya itu uang. Padahal banyak orang punya uang tapi tidak berkembang. Jadi modal itu banyak. Salah satunya itu kepercayaan diri, ilmu, manajemen dan seterusnya. Nabi Muhammad
membawa barang dengan Khadijah, justru modalnya bukan harta, kejujuran. Kejujuran. Karena dia jujur, akhirnya laku keras. Karena laku keras, Khadijah terancam. Terancam tambah kaya. Terancam makin kaya. Terancam makin kaya. Jadi harus punya modal. Dan kalau bicara modal, iman itu modal. Takwa itu modal. Makanya seperti apapun kondisi kita, Nabi itu selalu bilang, ittaqillaha haitsuma kunta. Dimanapun kamu, seperti apapun kondisimu, selalu pertahankan takwa. Karena itu modal. Mau ki mulia itu modalnya, mau ki bahagia itu modalnya, mau ki selamat itu modalnya. Itu modalnya. Nanti ada varian-variannya. Misalnya di antara kita ini kan tidak bisa seimbang dalam semua amal. Maka harus kita punya amal-amal andalan. Apa amal andalan tak? Yang kalau bicara amal itu ton dipetuang, karena tidak bisa sama orang. Misalnya orang setiap hari meroja hafalannya, karena dia diberikan oleh Allah kemampuan daya hafal yang kuat. Nah kita tidak mungkin kita bisa samakan Makanya kan ketika di zaman Nabi orang miskin itu demo karena orang kaya gampang beramal. Makanya Nabi ajarkan zikir. Tapi ternyata zikir itu diamalkan juga sama orang kaya. Protes orang miskin. Kemarin Nabi perasaan tak karena bisa disaing amal. Dia berimpak, kita berzikir. Nabi bilang, ya begitulah Allah melebihkan sebagian kalian dari sebagian yang lainnya. Jadi Al-Quran menyebutkan istilah tijaratan lan tabur. Perniagaan yang tidak ada rugi-ruginya. Satu, kalau kita selalu baca Quran. Baca Quran itu kan satu huruf dapat satu dilipat gandakan 10. Satu huruf loh. Satu huruf. Jadi kalau bisa baca misalnya ada komunitas Odoj, one day one juz. Satu juz itu berapa huruf? Satu halaman, satu ayat misalnya. Maka satu hurufnya dilipat gandakan 10. Makanya itu Nabi bilang, kenapa tidak salah seorang di antara kamu itu bercepat-cepat ke masjid, lalu dia belajar atau membaca 2 ayat dari kitab Allah, nilainya lebih bagus daripada 2 ekor unta merah. Kemudian infak sedekah, itu ibadah-ibadat yang sifatnya mahba, maksudnya kewajiban yang kita tunaikan kepada Allah. Itu kan ketika kita sudah berhenti lakukan, selesai mikir juga. Misal kakak ini sholat, sudah sholat dapat pahala, tapi sudah sholat selesai mikir juga. Tapi ketika kita memberi kepada orang, kita kasih dia belajar beasiswa misalnya, seperti Haji Marsuki tadi bilang, bantu orang toh. Kita kasih beasiswa, dia pakai itu belajar. Selama dia pakai belajar, manfaat terus untuk kita. Besok lusa gara-gara kita kasih beasiswa misalnya, dia jadi orang cerdas, diajarkan ilmunya, tetap kita dapat karena kita donatur. Walaupun selain donatur dia mengatur. Karena kita turut membantu, kita turut membantu dan itu menjadi nilai pahala. Besok lusa ketika diajarkan orang itu menjadi pintar dan orang itu ajarkan orang lagi, kita tetap dapat pahala. Jadi itu namanya standar keuntungan. Dan ini juga sekalian merupakan tips, karena diantara sekian banyak rencana-rencana tak, kadang-kadang kita abaikan itu. Misalnya satu hari mau mengaji berapa, dan tidak bekerja apa-apa sebelum mengaji. Saya pernah satu waktu safari dengan kadis pertanian gua di dataran tinggi. Kebetulan yang saya bahas waktu safari itu baca Quran. Dia bilang, saya punya kebiasaan kalau saya datang ke kantor, saya akan tutup pintu kantor saya dan saya tidak akan menerima tamu sebelum saya menyelesaikan mengaji 1 juz. Dan tidak terbengkalai urusannya. Kan kita kadang-kadang bilang, deh angal lewat tuh. Sebentar pide. Amuna jama-jamang. Tidak tanji, itu yang justru menjadikan waktu kita lebih berberkah. Jadi ya kalau standar hidupnya orang beriman dan standar hidup Nabi itu kan melakukan yang bermanfaat. Apapun itu, insya Allah itu modal yang terus berkembang. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islamnya seseorang itu ketika dia meninggalkan yang tidak berfaedah. Tidak berfaedah, tidak mendatangkan kebaikan untuk dunia dan juga akhirat. Makanya kita hidup itu akhirat minded. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, termasuk yang Bapak tadi bilang ekonomi. Kenapa kita bekerja cari uang? Kita bukan hanya sekedar cari uang, karena di tangan orang beriman uang adalah jalan ibadah. Lebih khusyuk salat tak kalau banyak wantak daripada tidak wantak. Serius. Kita sholat tidak mesti pikir cicilan. Kita sholat tidak mesti pikir biaya sekolah anak. Kita sholat tidak mesti pikir biaya wifi. Karena sudah tertangani dan tertalangi. Coba kalau
kita sholat Allahu Akbar, tiba-tiba kita ingat deh besok harus bayar arisan, tapi tidak ada uang. Tidak ada duit. Terganggu sholat atau tidak? Pasti kepikiran. Akhirnya sholat 2 ke 5 rakaat. Karena itu terus tak pikir deh besok ini kawin. Kayak mainannya liangan deh, kemudian dipanggapang. Akhirnya berapa rakaat nih? 3 atau 4? Lebih tambahnya deh, lebih itu lebih daripada kurang. Akhirnya sholatnya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jadi segala sesuatu yang kita cari tujuannya kebaikan. Kenapa mau jadi pejabat? Karena jadi kebaikan. Jadi standarnya itu segalanya diniatkan untuk ibadah. Iya. Tadi modalnya iman. Karena kalau tidak beriman percuma nyamal. Kakak uni misalnya. Anak tak kuliah. Setiap hari antara nata. Contoh gini setiap hari antara nata. Akhirnya kakak uni lebih pintar daripada dosen. Karena variasi ilmu yang kita dapatkan dari dosen-dosen akibat menunggu anak tak lebih pintar dari dosen-dosen. Bisa jadi sarjana. Tidak. Karena tidak mendaftar. Iya, walaupun jadi syaratnya itu iman tadi. Iman itu modal. Untuk pengembangannya banyak hal. Makanya kan kita ini inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bapak kalau sibuk di ekonomi, ya diniatkan pertama memperbaiki ekonominya umat supaya tetap ekonominya di jalur yang Allah ridha. Kemudian tujuannya supaya umat bisa berdaya. Zaman Umar bin Abdul Aziz Kak, orang tidak mau terima zakat karena mereka merasa mereka yang layak mengeluarkan zakat. Jadi banyak jalan-jalannya. Banyak jalan menuju rumah. Jangan menuju rumah nanti kayak lain sem pengertian. Oke. Ya, saya baca lagi di kolom komentar ada Dimas Adrian ini. Kak Yuni dan Ustadz Baim hadir menyimak, salam dari Bolangi. Terima kasih Dimas ya. Bolangi ini berarti daerah Desa Timbusang. Iya, jadi jelaskan dulu secara geografis kan. Oke. Jadi Timbusang itu sebuah desa yang ada di Kecamatan Patalasang yang terdiri dari pegunungan dan dataran rendah. Pegunungan atau dataran tingginya itu Bolangi, kampung yang disebut Bolangi. Dan itu ada beberapa dusun. Ada dusun Bolangi dan dusun Parasui. Kalau Bolanginya itu Bolangi 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang banyak orang yang melalui jalur itu karena ada wisata di sana yang pernah viral karena buaya. Iya. Oke, baik Ustadz Baim, ini masih ada kebersamaan kita kurang lebih 5 menit ke depan ini ya. Nah, ini akhir tahun momentum muhasabah ya. Jadi kita mungkin masih lebih banyak mengingat bahwa ini selama tahun 2025 ya ada beberapa kejadian-kejadian yang di luar nalar dari kita sendiri saja yang tadinya awal-awal tahun 2025 ini berjalan baik, pertengahan sampai akhir pun yang kayaknya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ekspektasi. Iya. Jadi pertama setelah ada planning tadi Kak, harus punya teman bertumbuh. Teman bertumbuh supaya ada growth, kita bisa bertumbuh, ada orang yang bisa menopang, mendorong dan seterusnya. Alhamdulillah di KPK ini selama ini KPK gua bisa stay sampai saat ini itu karena ada dukungan-dukungan orang-orang lain dari KPK lain. Ada dukungannya Pak Korwil, Pak Sekjen, Pak Sekwil, semua korda-korda, termasuk kami bikin zona nih Kak, Goa Tama, Goa Takalar Makassar. Jadi banyak kegiatan yang saya dengan TTC itu baku backup, demikian juga dengan Takalar. Karena kan istilahnya orang tidak ada tuh Superman. Karena yang ada itu super team. Superman tidak benar Kak, channel dalamnya saya di luar. Jadi super team ya. Jadi super team. Jadi selemah-lemahnya kita di tim, kalau disupport akan kuat. Tapi sehebat-hebatnya kita ketika berjalan sendiri begitu rapun dan sandaran. Nah, makanya harus kita punya teman bertumbuh. Dan salahnya kita mencari teman ini, cari kita teman yang bisa saling melengkapi keburukan. Contohnya kalau kutu pasti cari ke orang kutu supaya tersalur kayak kutu. Kenapa ada teman sama? Rajin dulu. Saya lagi kalau diikuti. Jadi ada teman bertumbuh dan makanya tuh Nabi bilang perumpamaan orang yang berkawan dengan orang soleh sama dengan berkawan dengan penjual parfum.
Perumpamaan orang berkawan dengan orang yang buruk sama dengan berkawan dengan pandai besi. Kalau penjual parfum teman tak paling minimal bau harum dicium. Paling minimal. Alhamdulillah kalau nak kasih gigorra. Kayak teteca tuh gak penjual parfum. Kalau beli itu malu-malu nak tagi. Iya. Oke. Nah ini ada dari siapa ini? Dari Denurung. Oke, yang kirim kolom komentar ini di Parangloe Alur C di mana ini Parangloe? Parangloe Kak. Parangloe tetangganya Petalas. Sebelum Malino itu kan kecamatannya Parangloe. Kalau ke Malino itu kan kecamatannya Tinggi Moncong. Nah, sebelumnya itu Parangloe. Iya. Oke, kalau ada kegiatannya ini dan Nurung apa? Ada Ustadz Baim daerah Goa ini. Bisa. Iya, bisa. Bisa dikerjasamakan KPK Goa bisa. Iya, bisa kita undang untuk isi pengajian ceramah. Pokoknya KPK itu founder bilang tidak boleh lihat siapa yang undang dan di mana tempatnya. Seandainya suatu waktu kau diundang sama setan untuk pengajian, kau harus datang. Iya. Oke, baik Ustadz Baim, tuntas sudah kebersamaan ini di program acara obrolan komunitas akhir tahun momentum masa apa itu? Acara Bajit Tojeng, Den Bajit dan Den Tojeng. Tapi mau jadi selalu datang. Selama diundang, dan tidak ada undangan lain. Masya Allah. Jojoki karena ada Den Tojeng tahu ini. Iya. Oke deh, terima kasih banyak Ustadz Baim kebersamaannya dengan komunitas pendakwah keren. Alhamdulillah kita sudah berjalan kurang lebih 1 tahun dengan KPK juga ini kerjasamanya ya. Iya, kayaknya pertengahan 2024 itu mulai KPK dan juga RRI sering kita sharing-sharing ya di program acara obrolan komunitas. Sharing. Iya, kayaknya di tahun depan kita berada di malam Jumat. Iya, kayaknya bergeser deh acaranya. Iya. Bisa itu deh. Lewat udara bisa deh. Iya. Oke deh. Baik pendengar, terima kasih kebersamaannya yang sudah nonton melalui live YouTube, lewat Facebook dan juga lewat TikToknya Pro 4 ya. Terima kasih kebersamaannya dan juga melalui FM 92,5. Saya Yuni pamit bersama saya Baim dan Tojeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.